に合流しなくてもお前一人で滅ぼせるじゃないかって。 Oke, Renasan WOM 2 di sini. Kali ini gua akan melanjutkan anime yang membuat naiknya ats. Maksudnya sudah membuat kalian semua rela menunggu 1 minggu lamanya. Meski nama anime ini adalah No Min Kanren no Skill, namun sistem pencarian justru mengarah pada petani overpower. Jadi ya, inilah alur cerita dari anime Petani Overpower episode kedua. Sebelum kita mulai, buat yang belum menekan tombol subscribe dan like di bawah, alangkah lebih baiknya untuk menekannya terlebih dahulu. So, langsung saja kencangkan seliput kalian, comot cemilan rizki tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya berbagai macam sayuran yang membuat Aru menjadi sangat bersemangat. Val pun bertanya tentang Aru yang hanya tertarik pada makanan. Aruna membenarkannya karena dirinya adalah seorang petani. Tak lama kemudian, melihat Aru yang justru membeli makanan, membuat Val kehabisan kata-katanya. Ketika mereka melanjutkan berkeliling, Aru pun bertanya mengenai Val yang seorang putri, namun justru berkeliaran di kota. Aru pun khawatir akan terjadi keributan di istana. Namun rupanya, Val meminta pelayannya yang bernama Albi untuk menyamar menjadi dirinya. Setibanya mereka di Guild Petualang, Aru pun menekankan dirinya tidak ingin menjadi petualang. Val nampak memahami keinginan Aru yang ingin menjadi seorang petani. Karena Aru yang menyebut dirinya dengan sebutan putri, Val nampak memintanya untuk merahasiakannya. Di mana Val meminta Aru untuk memanggilnya dengan nama Pilia. Val pun menjelaskan bahwa jepit rambutnya itu memiliki efek sihir penyamaran. Maka dari itu, orang lain tak akan mengenali dirinya. Setelah masuk ke dalam, terlihat suasana ramai akan banyaknya petualang. Tak lama berselang, seorang pria nampak menyambut Aru dan sepertinya ada rumor mengenai Aru di lingkup guild mereka. Pria itu pun menunjukkan meja untuk pemula dan pria tadi juga nampak mengantarkan Aru ke meja resepsionis yang bernama Helen. Ketika hendak mendaftar, namun Helen yang melihatnya pun mengarahkan Aru untuk ikut dengannya. Terlihatlah Aru yang sudah diberi pai jeruk embun buatan Helen. Setelahnya, Helen pun menanyakan mengenai Aru yang memilih job petani pada formulir pendaftarannya. Dirinya juga bertanya mengapa Aru ingin menjadi petualang. Aru pun menjelaskan secara jujur. Namun, dirinya tidak menguak identitas sang putri. Dirinya dengan bangga mengatakan main jobnya tetaplah petani dan petualang hanya side jobnya saja. Helen menduga Aru sangat hebat dalam bertempur. Meski tak dibenarkan oleh Aru, namun mendengar Aru yang mengalahkan naga hutan rank S dalam satu serangan, membuat mereka semua nampak terkejut bukan main. Gadis dalam party tersebut nampak memuji kehebatan Aru meskipun dirinya hanyalah seorang petani. Helen pun meminta Aru untuk berdiskusi dengan mereka jika ada kesulitan. Setelah Aru memperkenalkan dirinya, mereka turut melakukan hal serupa, di mana si botak bernama Jack, gadis cibi bernama Lamia, dan pria archer bernama Luke. Sesaat kemudian, Lamia mengajak Aru untuk melawan monster bersama demi negara mereka. Namun, meski Aru sudah memberitahu bahwa dirinya hanya ingin menjadi seorang petani, namun Lamia nampak mengulangi perkataannya seolah tidak mendengar omongan Aru barusan. Dalam bayangannya, Aru merasa semakin jauh dari kehidupan petani. Helen kemudian memuji Aru yang hebat. Singkat waktu, karena Aru yang masih baru, Helen memintanya memulai dari misi tingkat G terlebih dahulu. Setelah diberi penjelasan tingkatan dalam petualang, Helen yakin Aru akan cepat mencapai tingkat S karena ahli dalam bertarung. Namun dalam hatinya, Aru ogah-ogahan untuk mencapai tingkat S karena akan terlalu menarik perhatian. Setelahnya, Helen meminta Aru untuk mengumpulkan 10 rumput milk di hutan Grim. Sebelum pergi, Helen yang melihat pakaian Aru yang biasa saja menjadi khawatir dibuatnya. Namun, Aru beralasan dirinya tidak punya uang untuk membeli perlengkapan. Helen kemudian terpikirkan satu hal, di mana Helen hendak memberikan sebuah jubah yang telah diberikan kekuatan sihir dan bisa meningkatkan sedikit pertahanan Aru nanti. Meski terus menolak, namun Helen meminta Aru untuk tidak perlu sungkan, karena jubah itu sudah lama tidak digunakan. Dan tak lama berselang, karena melihat sosok gagah Aru yang mengenakan jubah yang ia berikan, membuat wajah Helen memerah melihatnya. Setelah disadarkan oleh Aru dengan satu tepukan tangan, rupanya Helen hanya merasa nostalgia di saat melihat Aru. Aru yang terkejut pun, namun Helen memintanya jangan khawatir dan kemudian memberikan jubah tersebut sebagai hadiah untuknya. Helen kemudian menyemangati Aru supaya bekerja keras sebagai petualang ke depannya. Namun, di saat yang bersamaan, Aru merasa kehidupan petaninya semakin jauh darinya. Setelah Aru dan Val keluar dari guild, Aru memberitahu bahwa dirinya tak bisa membawa Val ke hutan Grim karena berbahaya.
Maka dari itu, mereka akan berpisah di sana. Meski wajahnya bersedih, namun また明日様子見に来るからね。 rupanya Aru mengharapkan urusannya dengan Val hanya di hari tersebut. Namun dirinya kecewa karena Val yang akan datang lagi keesokan harinya. Singkat waktu, setelah menemukan 9 robot melt dan hanya tersisa satu lagi, namun Aru justru menemukan sebuah benda di sekitarnya. Ketika dilihat, benda tersebut seperti sebuah sisik. Aru kemudian mengecek list monster yang ada di wilayah tersebut. Namun seharusnya tidak terdapat monster bersisik di sana. Setelah Aru membaca huruf merah pada orb, di saat masih membaca, dari belakangnya terdapat sebuah penampakan kaki merah muda besar. Aru yang bersyukur karena dirinya laki-laki. Namun, ketika dirinya baru selesai membaca peringatan laki-laki juga harus berhati-hati, di belakangnya sudah terdapat waifu kalian semua. Aru nampak baru menyadari ada orb betina di belakangnya. Di tengah histerisnya Aru, untung saja diri terselamatkan oleh Jack yang menebas waifu kalian itu. Pada akhirnya, mereka berkumpul bersama dengan Luke dan Lamia. Luke merasa Aru sangatlah sial, karena baru hari pertama mengambil misi, sudah mau menjadi husbunya orc betina. Aru kemudian menanyakan tentang sisik yang tadi ia temukan. Jack terlihat biasa saja dan memberitahu bahwa itu adalah sisik monster misterius yang sesekali jatuh di hutan tersebut. Jack juga memberitahu bahwa ada yang menduga bahwa itu adalah sisik naga hitam. Namun, naga hitam hanya tinggal di sungai dataran tinggi. Lamia kemudian memberitahu bahwa sisik tersebut bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Namun, Aru merasakan firasat buruk dari sisik tersebut. Setelahnya, Jack pun mengajak mereka kembali. Dirinya kemudian menanyakan misi Aru. Aru pun memberitahu bahwa dirinya hanya tinggal mencari satu rumput milk lagi. Suasana di sekitar mereka menjadi mencekam secara tiba-tiba. Dan Aru yang nampak gemetaran karena mengetahui bahwa udara mencekam itu berasal dari napas seekor monster. Tak lama berselang, mereka semua pun dibuat diam tak berkata sepatah kata pun karena di hadapan mereka terdapat satu monster hitam raksasa yang melintas di sebelah mereka. Sang monster nampak mengacangi mereka karena Aru dan party Jack hanya diam membatu. Aru kemudian mencoba untuk melihat atribut sang monster. Namun, saking kuatnya monster tersebut, penilaian Aru nampak tidak berfungsi dengan baik. Scene berpindah ke Helen yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Keesokan paginya, seorang ibu-ibu yang bernama Wang nampak menanyakan kondisi Helen yang nampak pucat. Helen memberitahu bahwa dirinya kehilangan ingatannya lagi. Dirinya bahkan tak ingat apa yang terjadi setelah pulang. Wang pun meminta Helen untuk pulang terlebih dahulu dan pergi ke dokter. Tak lama kemudian, Aru datang dengan wajah serius dan berniat langsung melaporkan hal yang terjadi tadi. Helen yang menduga itu bukan hal sepele, langsung membawa Aru dan party Jack menemui ketua guild. Di dalam ruang ketua guild, Jack pun menceritakan tentang mereka yang menemukan naga hitam yang ketika diidentifikasi oleh Aru, kekuatan serang naga itu mencapai 230.000 poin. Mereka pun terkejut karena dengan poin segitu, dapat dengan mudahnya meluluhlantakkan negara mereka. Luke juga memberitahukan nama naga itu adalah naga jahat Ouroboros. Mendengarnya tentu saja membuat ketua guild terkejut dan seolah tak percaya. Terlihatlah pula wajah Helen yang berubah menjadi ketakutan. Helen kemudian mendekapkan kepalanya itu dan mereka pun memintanya untuk pulang terlebih dahulu dan beristirahat. Namun, Helen nampak berpura-pura tetap kuat dan tetap ingin di sana. Singkat waktu, setelah Aru menunjukkan sisik hitam tadi, membuat kondisi Helen semakin memburuk. Dirinya kemudian mengingat masa lalunya yang sangat pahit. Setelah mengingatnya, Helen pun jatuh pingsan secara tiba-tiba. Singkat cerita, Ibu Wang merasa terkejut karena Aru yang diberikan jubah kesayangan Helen. Di mana 15 tahun yang lalu, mereka menemukan Helen yang pingsan di tepi sungai Sinus. Mereka tidak bisa menemukan keluarganya dan berakhir mengadopsi Helen. Bu Wang memberitahukan Helen yang tak bisa mengingat masa lalunya sampai saat ini. Bu Wang menduga itu semua ada kaitannya dengan naga Ouroboros. Aru yang mendengarnya pun berniatan mencoba menyelidikinya melalui perpustakaan dan bertanya ke banyak orang. Aru bertekad akan membantu Helen dan Bu Wang yang melihat tekad kuat Aru memberikannya 4 botol pemulihan. Bu Wang juga meminta Aru untuk memberitahunya jika menemukan sesuatu. Setelah menerima surat dari ibunya, Aru terlihat tengah berada di perpustakaan bersama dengan setumpuk buku. Meski ingin membantu, namun Aru nampak masih terkejut dengan kekuatan serang naga Ouroboros yang mencapai 230.000 poin, yang dimana petualang tingkat SS saja hanya memiliki 1.000 poin.
di tengah berpikirnya Aru dan bayangan buruk yang mulai terlintas dalam pikirannya itu, dirinya memutuskan untuk melihat laporan kerusakan 15 tahun yang lalu. Namun, penjaga perpus tidak mengizinkan Aru untuk membacanya. Dan omongan menyebalkan banyak tanya pun dilontarkan oleh Aru. Penjaga tersebut memberitahu hanya orang yang ada di tingkat tertentu yang dapat membaca laporan kerusakan. そんな Karena Aru yang terlalu memaksa, membuat si penjaga perpus kesal dan mengancam untuk melaporkan Aru. Namun, tak lama kemudian, 私なら調べられるわよ。karena kemunculan Val di sana, membuat penjaga perpus terkejut dan ketika ditanya oleh Aru, rupanya Val mencari Aru di guild, namun orang di guild memberitahunya bahwa Aru ada di perpustakaan. Val kemudian menggunakan posisinya itu untuk membiarkan Aru membacanya. Penjaga perpus pun menjadi jinak dalam seketika. だって 助かったよ Melihat Aru dan Tuan Putri yang sangat dekat, membuat penjaga perpustakaan sangat terkejut bukan main. Setelah masuk ke dalam ruangan laporan kerusakan, Aru pun menceritakan semuanya pada Val. Ketika Aru mengatakan kejadian itu ada di sekitar Sungai Sinus, Val pun menduga apa yang dimaksud oleh Aru ada di desa Honoru. Val kemudian mengambilkan sebuah buku yang mungkin akan membantu mereka. Val nampak senang karena mengira Aru yang sudah mulai ingin menjadi petualang yang benar. Namun, Aru tidak membenarkannya dan beralasan dirinya hanya tak bisa berdiam diri di saat ada orang yang kesulitan. Val yang mendengarnya pun nampak terkejut dengan pernyataan Aru barusan. Singkat cerita, setelah menemukan petunjuk yang ia cari, di mana naga Ouroboros menghancurkan desa Honoru 15 tahun lalu, ada naga yang abadi yang memakan kehancuran dan keputusasaan. Namun, sejarah alam mengatakan naga jahat Ouroboros mati di tangan naga suci Mirage. Val pun merasa ketakutan jika naga jahat Ouroboros memang bangkit kembali, maka seluruh dunia akan berada dalam bahaya. Aru jadi mengetahui bahwa semua hal tersebut sengaja dirahasiakan demi menjaga stabilitas. Aru yang merasa hari sudah larut, memutuskan untuk menyelidikinya besok. Val yang nampak mengerti, namun 来るのファルも singkat waktu, setelah mereka tiba di reruntuhan desa Honoru, Val pun memberitahu tempat tersebut tetap sama seperti 15 tahun yang lalu. Setelahnya, Aru yang berniat mencari petunjuk yang tersisa, namun tiba-tiba Aru yang mendengarnya pun langsung mendatangi sumber suara. Suara tersebut menuntun Aru ke sebuah batu yang nampak seperti batu nisan. Dan tak lama berselang, お兄ちゃんは俺の声が聞こえるんだね。 Aru yang menjawab omongan anak di hadapannya itu. Namun, Val nampak terkejut karena Aru tiba-tiba bicara sendiri. Val mengira Aru memiliki kebiasaan untuk berbicara sendirian. Namun, Aru yang memang menggambarkan MC nggak peka pun menunjuk ke arah anak tembus pandang yang bisa melayang di hadapannya itu. Val yang tak bisa melihat apapun, dan benar saja, di sudut pandang Val, dirinya tak bisa melihat sosok anak tadi. Aru pun baru menyadari dan bertanya pada anak tersebut tentang dirinya yang seorang hantu. Anak tadi pun membenarkannya. Dan nama anak itu adalah Lai. Dirinya sudah lama menunggu di sana, menunggu seseorang yang bisa mendengar dirinya. Di posisi Helen, dirinya nampak tengah memandangi langit malam dari jendela kamarnya.